Kompetensi dasar memahami prinsip-prinsip dasar animasi dengan keterampilan mengaplikasikan prinsip-prinsip animasi dalam produksi animasi. Di sini kita akan mempelajari 12 prinsip animasi. Prinsip utama pada animasi. Kita akan mempelajari kata animasi berasal dari kata animate yang berarti untuk membuat objek mati menjadi seperti hidup. Seorang animator profesional sepertinya harus mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Berikut ini merupakan 12 prinsip atau syarat animasi agar animasi terlihat seperti nyata. Yang pertama, timing atau waktu. Ini menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Misalkan, gerakan orang berjalan terlalu lambat, sedangkan latar belakang terlalu cepat bergerak. Atau bola yang memantul ke tanah, tetapi sebelum memantul, efek suara pantulan sudah terdengar lebih dahulu. Jadi timing ini lebih kepada sinkronisasi antara elemen-elemen animasi. Graham Northwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing menentukan pada detik keberapa sebuah objek atau karakter berjalan sampai ke tujuan atau berhenti. Contoh spacing menentukan kepadatan gambar atau yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Perhatikan contoh timing saat monster Donald berlari dari kejauhan kemudian ia berhenti. Yang kedua, ease in dan ease out atau percepatan dan perlambatan. Prinsip ini juga paling banyak digunakan dalam animasi. Ketika bola dilempar ke atas, gerakan tersebut harus semakin lambat dan bola jatuh akan semakin cepat. Atau ketika mobil berhenti, pemberhentian tersebut harus secara perlahan-lahan melambat, tidak bisa langsung berhenti. Slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Perhatikan contoh slow in dan slow out ketika Mickey menarik Minnie dan Pig Radar. Yang ketiga, arch atau lengkungan. Banyak hal tidak bergerak secara garis lurus. Boleh saja dilempar, tidak akan pernah lurus. Pasti ada sedikit pergeseran. Jadi, usahakan dalam sebuah gerakan objek Anda tidak sempurna, agak dirusak sedikit sehingga terlihat alami. Contoh arch. Yang keempat, flow, through, and overlapping action atau gerakan penutup sebelum benar-benar diam. Flow through adalah animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah melompat. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contoh, kelinci yang melompat, sesaat setelah melompat telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. Perhatikan contoh flow through and overlapping action. Ketika kucir pada topi Donald
bergerak. Itu adalah gerakan pada flow stroke and overlapping action. Selanjutnya yang kelima, secondary action atau gerakan pelengkap. Secondary action adalah merupakan gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Perhatikan contoh secondary action pada tampilan berikut. Ketika Mickey dan Donald berjalan menggerakkan kedua tangannya yang nampak seperti realistik. Yang keenam, squash and stretch atau kelenturan suatu objek. Squash and stretch adalah supaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerakan yang lebih hidup. Penerapan squash dan stretch pada figur atau benda hidup atau misal manusia, binatang, kreatur akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati seperti gelas, meja, botol, penerapan squash and stretch akan membuat mereka atau benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Berikut contoh squash and stretch. Ketika Mickey terjatuh ke kursi dan kursi tersebut seolah-olah memuai. Ketika Mickey terjatuh menggiring bola dan bola tersebut seolah-olah memuai atau memantul. Demikian pembahasan beberapa prinsip utama pada animasi. Selanjutnya kita akan bertemu di materi yang berikutnya, prinsip utama pada animasi.